Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Perbankan Syariah kelas 2B yang beranggotakan Adisti Cahyani, NIM 205231054, Arindi Putri Megananda, NIM 205231055, Moga Rahmawati, NIM 205231056. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai istihsan dan maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Definisi istihsan. Istihsan menurut bahasa ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah usul, yaitu memperbandingkan. Dilakukan oleh mujtahid dari qiyas jali atau jelas kepada qiyas khafi atau yang tersembunyi. Atau dari hukum kuli kepada hukum istisnai. Di sini terdapat kecenderungan yang lebih kuat untuk mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak berdasarkan nas. Dalam hal ini, terjadi dua pendapat. Pertama, terang-terangan memperlakukan hukum, dan yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Di sini, mujtahid itu sendiri yang menegakkan dalil. Untuk menguatkan bentuk yang sembunyi-sembunyi itu, membetulkan bentuk pandangan zahir. Ini namanya menurut syar'i istihsan. Begitu juga apabila dia itu hukum kuli, mujtahid itu sendiri yang mengemukakan dalil bahwa istisna itu adalah perincian dari hukum kuli, dihukum kepadanya dengan hukum lain. Ini juga menurut syariat dinamakan istihsan. Macam-macam dan contoh istihsan. Istihsan itu terbagi dua, yaitu yang pertama, qiyas khafi itu menguatkan qiyas jali. Yang kedua, istisna juz'iyah itu dari hukum kuli dengan dalil contoh. Ahli fikih mazhab Hanafi berpendapat mewakafkan sebidang tanah pertanian. Di sini termasuk hak membuat selokan air, hak meminum airnya, hak melewatinya, mengikut kepada tanah yang diwakafkan itu tanpa disebutkan kebaikan-kebaikannya. Menurut qiyas, ini tidak masuk, kecuali dengan nas, sama dengan jual beli, berbentuk istihsan. Maksud dari wakaf ialah memanfaatkan apa yang diwakafkan itu. Tidak ada manfaatnya tanah pertanian itu selain dari meminum airnya, pembuatan selokan air dan jalan. Itu termasuk kepada tanah yang diwakafkan itu tanpa disebutkan, karena maksud menetapkan itu tidak lain selain dengan ini seperti ijarah atau sewa menyewa. Qiyas zair mengikut kepada wakaf itu, sama halnya dengan jual beli. Kedua hal ini menguatkan milik dari orang yang memilikinya. Qiyas khafi mengikut wakaf dengan sewa menyewa ini, karena maksud dari keduanya ini memanfaatkannya. Dalam keduanya itu termasuk cara membuat selokan air, meminum airnya, membuat jalan di atasnya. Dalam sewa menyewa tanah tanpa disebutkan. Dalam mewakafkan tanah yang ini juga tidak disebutkan. Kedudukan istihsan dan kehujahannya. Hujahnya dari definisi istihsan dan penjelasan tentang macamnya ini, maka jelaslah bahwa pada hakikatnya dia bukan menjadi sumber tasyri' yang berdiri sendiri. Karena hukum macam pertama, dalilnya yaitu qiyas khafi yang menguatkan qiyas jali. Dengan apa hati mujtahid yang meraji itu merasa senang, dia berbentuk istihsan. Dan hukum macam kedua, dalilnya ialah maslahah mursilah, yang melakukan istisna juz'iyah dari hukum kuli. Inilah yang diibaratkan dengan bentuk istihsan. Ada orang yang mengukakan hujah dengan istihsan. Kebanyakan mereka ini dari mazhab Hanafi. Dalil mereka terhadap hujah itu yaitu dalil yang dikemukakan dengan istihsan ini hanyalah dalil dengan qiyas khafi, menguatkan qiyas jali atau menguatkan qiyas untuk qiyas yang bertentangan. Dalil yang memberlakukan tajihini atau berdalilkan atas maslahah mursilah atas pengecualian yang berasal dari hukum kuli. Kesemua dalil ini adalah sah. Istihsan ini mengayomi dan mampu merealisasikan tujuan syariat. Bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya dapat dibedakan menjadi 6, yaitu istihsan dengan nas, dengan ijma, dengan darurah, dengan qiyas khafi, dengan uruf atau dengan maslahah. 1. Istihsan bil qiyas al-khafi ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil, yakni berupa qiyas jali dan qiyas khafi, dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum sendiri. 2.
Istisan bin nas ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum, karena secara spesifik terdapat nas dari Al-Quran atau sunnah yang memperbolehkannya hal tersebut. 3. Istisan bil ijma ialah fatwa di para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan. 4. Istisan bil al-darurah ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut diunaikan. 5. Istihsan bil al-maslahah ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama. 6. Istihsan bi al-urf ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku. Yang berikutnya adalah maslahah mursalah. Yang pertama, definisi. Dari segi bahasa, maslahah berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini berasal dari kata solaha yaslihu, menjadi salahan atau maslahah, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata ini digunakan untuk menunjuk orang, benda, atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, maka maslahah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nas. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama usul memberikan beragam batasan terhadap maslahah mursalah. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat maslahah mursalah sebagai berikut. 1. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. 2. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolaknya. Juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Yang berikutnya, kedudukan maslahah mursalah dan kehujahannya. Berikut ini dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab usul yang menolak dan menerima serta argumentasi mereka. 1. Kelompok pertama mengatakan bahwa maslahah mursalah merupakan salah satu sumber sekaligus hujjah syariah. Adapun argumentasi kelompok ini antara lain: A. Adanya takrir atau pengakuan Nabi atas penjelasan Mu'adz ibnu Jabal yang akan menggunakan ijtihad bal ra'yi bila tidak menemukan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap maslahah. B. Adanya praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. C. Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum atau syari', maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i. Meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya, sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. D. Sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman. Dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Kedua,
Kelompok kedua berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, adapun argumentasi mereka diantaranya A. Bila suatu maslahat ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu maslahat. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. B. Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nas akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. C. Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nas akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dan menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak. D. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan maslahah yang tidak mendapat dukungan dari nas, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara'. Juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain, dalam keadaan demikian tidak akan ada kepastian hukum. Dari kedua argumen dari kelompok masing-masing, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak, bahkan menetapkan beberapa persyaratan. Begitupun kelompok yang menolak. Ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan kesalahan dalam menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, upayanya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, maka mereka juga akan menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad. Yang kemudian bentuk-bentuk maslahah mursalah. Adapun bentuk-bentuk maslahah mursalah menurut Drs. Haji Abdurrahman Dahlan MA dibagi menjadi 3, diantaranya 1. Maslahah al-mu'tabarah atau maslahah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya. Al-maslahah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam qiyas. Jumhur ulama sepakat menyatakan al-maslahah ini merupakan landasan hukum. Contohnya seperti kasus peminum khamr, hukuman atas orang yang meminum minuman keras atau arak dan semisalnya. Dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, maslahah al-mulghah atau maslahah yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya. Maslahah bentuk kedua ini adalah batil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Contohnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang kafir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan kasus ini, Al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh Al-Laits tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW di atas. Karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu, ulama usul al-fiqh
memandang mendahulukan puasa 2 bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan mereka disebut maslahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduk hukum. 3. Maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara. Maslahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu maslahah al-gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya, dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara. B. Maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara dalam lingkup umum. Contoh maslahah mursalah. Beberapa contoh maslahah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain: 1. Sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. 2. Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. 3. Khulafaur ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.